berawal dari saya masih duduk di bangku SMA. Pernah yang namanya gagal berkali-kali, dan tentunya untuk mendapatkan penghargaan itu kita butuh effort yang lebih. Jangan pernah menjadi orang lain, karena setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Halo semuanya, Sobat Pelitavers, selamat datang di Pelita Talk. Temukan cerita melalui Pelita. Edisi spesial hari ini kita akan berbincang asik bersama pelita berprestasi untuk menyelami dunia perkuliahan yang penuh warna. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkanlah saya Rana Fadila sebagai host pada sesi hari ini yang akan menemani teman-teman semua hingga akhir sesi. Masa perkuliahan adalah masa yang penuh petualangan, di mana kita menjelajahi ilmu pengetahuan baru, menjalin pertemanan yang erat, dan menemukan jati diri. Di podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang asik bersama narasumber yang tentunya seru untuk kita ajak ngobrol santai dan siap menginspirasi kita semua. Udah gak sabar ya teman-teman, siapa sih narasumber spesial ini? Tidak usah berlama-lama, mari kita sapa narasumber spesial, penerima penghargaan mahasiswa berprestasi tahun 2023, Mbak Silvi Fatika. Halo, selamat pagi Mbak Silvi, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Rana, Alhamdulillah kabar aku baik sekarang. Ya, Mbak Rana sendiri gimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Mbak Silvi udah tahu belum sih kita hari ini tuh sebenarnya mau ngobrol tentang apa? Oh, hari ini belum tahu nih, kira-kira kita mau ngobrol tentang apa sih? Nah, jadi pada pagi hari ini kita bakal ngobrol tentang mahasiswa berprestasi. Nah, Mbak Silvi ini tentunya adalah penerima penghargaan mahasiswa berprestasi tahun 2023. Betul ya Mbak Silvi? Ya, Alhamdulillah tahun 2023 ya saya mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi dari Universitas Hidayat waktu itu. Jadi, terima kasih. Jadi untuk mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi tentunya bukan hal yang mudah. Banyak sekali tantangan yang harus dilalui dan tentunya Mbak Silvi bisa sharing kepada kami tentang motivasi Mbak Silvi untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu bagaimana sih? Ya, terima kasih ya. Untuk motivasi saya, mengapa saya ingin menjadi mahasiswa berprestasi itu yang pertama saya ingin keluar dari zona nyaman. Ya, karena kan kalau misalkan kita lulus dan hanya mengandalkan ijazah saja, tentunya itu tidak cukup ya. Kita juga harus namanya aktif di lain hal, seperti aktif di dunia perlombaan ataupun organisasi. Maka dari itu saya terpacu untuk mengikuti berbagai perlombaan dan nantinya akan diikutkan dalam ajang Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Begitu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Mbak Silvi, motivasinya sangat kuat ya untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu sendiri. Kemudian Mbak Silvi bisa kasih tahu nih ke kita sebenarnya tuh apa aja sih usaha yang dilakukan Mbak Silvi selama ini step by step untuk meraih penghargaan tersebut. Ya, untuk usahanya tentunya nggak yang namanya langsung instan, kita langsung dapat juara dan lain-lain. Dan itu berawal dari saya masih duduk di bangku SMA. Waktu itu saya mengikuti namanya ekstrakurikuler KIR atau kelompok ilmiah remaja. Nah, di situ saya mau nggak mau nih harus ditugasi membuat karya tulis ilmiah. Dan dari situ diikutkan berbagai macam lomba. Dan ternyata pas saya sudah menginjak perkuliahan, tentunya pengalaman itu yang membuat saya semakin ingin mengembangkannya lebih begitu. Dan di dunia perkuliahan saya mulai mengikuti perlombaan. Tentunya nggak langsung ya namanya saya mendapatkan juara 1, 2, 3. Dari situ saya pernah yang namanya gagal berkali-kali, bahkan saya pernah mendapatkan juara harapan waktu itu pertama kali, ataupun saya tidak mendapatkan juara itu pernah. Jadi saya mengikuti Pilmapres itu berawal dari saya maba ketika itu semester 2 ya. Saya mengikuti Pilmapres. Waktu itu saya membawakan karya yang sudah saya lakukan penelitian waktu SMA, kemudian saya kembangkan. Tapi waktu itu saya belum yang namanya juara gitu. Jadi waktu itu saya dan cutting saya waktu itu kebetulan cutting saya itu mendapatkan juara 3, sedangkan saya itu waktu itu tidak mendapatkan juara. Dan dari situ walaupun saya gagal,
Tapi dari kegagalan itu saya jadikan pengalaman untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya jadikan sebagai pembelajaran. Nah, kemudian pas semester 4 saya mengikuti Pilmapres lagi dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 2. Jadi nggak langsung yang namanya saya dapat langsung juara 1 itu nggak langsung. Jadi melalui proses gitu, gagal berkali-kali dan dapat juara 2 itu saya rasanya kayak belum puas gitu, kayak masih ada kesempatan lagi. Waktu semester 6 saya mengikuti Pilmapres lagi dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 dalam Pilmapres tahun 2023. Tentunya itu saya kumpulkan prestasinya dari pas maba sampai dengan semester 6. Dan itu prosesnya nggak instan karena kan untuk Pilmapres itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti capaian unggulan, kemudian ada gagasan kreatif juga. Jadi ketika kita gagal, kita nggak boleh langsung menyerah karena yang namanya kegagalan itu adalah awal dari sebuah keberhasilan gitu. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Ternyata menjadi seorang mahasiswa berprestasi bukanlah hal yang mudah dan itu dibutuhkan proses dari berbagai kegagalan yang sudah dilalui ya Mbak Silvi. Mungkin dari Mbak Silvi sendiri, adakah tips dan trik untuk meraih penghargaan mahasiswa berprestasi tersebut kepada teman-teman semuanya? Oke, untuk tips dari saya itu adalah kita harus membuat to-do list apa sih yang akan kita lakukan ke depannya, kemudian target kita. Misalkan saya membuat target untuk 1 semester ini saya mengikuti beberapa perlombaan gitu. Minimal 1 semester saya mengikuti 1 perlombaan. Sehingga nantinya ketika ada ajang Pilmapres, kita sudah siap nih. Mana sih yang akan kita masukkan ke dalam capaian unggulan begitu. Jadi nggak yang namanya langsung gitu, karena kan semuanya butuh proses ya. Ya, prestasi itu butuh dikumpulkan sehingga nantinya tuh menjadi capaian unggulan yang baik. Nah, untuk tips yang selanjutnya adalah kita harus pintar memanajemen waktu. Karena kan saya dari prodi agroteknologi, tentunya itu kan banyak yang namanya laporan praktikum. Dan ketika pulang kuliah itu kan sore ya. Dan malamnya itu saya kadang masih mengerjakan laporan-laporan yang masih belum selesai dan deadline-nya itu cukup lumayan mepet ya. Mau nggak mau saya harus ngerjain bahkan sampai lembur ya, tengah malam gitu. Nah, setelah itu saya mulai membuat kayak misalkan penelitian atau apa. Dan tentunya untuk mendapatkan penghargaan itu kita butuh effort yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang lain. Misalkan untuk liburan semester kan ada 1 bulan tuh liburannya. Itu saya gunakan untuk penelitian atau membuat proposal begitu, sehingga nantinya pas kita mulai perkuliahan kita bisa fokus ke perkuliahan dan untuk proposalnya itu sudah jadi sehingga sudah siap kita ikutkan dalam perlombaan begitu. Jadi manfaatkanlah waktu itu sebaik mungkin. Ya, kalau kita pengen lebih dari yang lain maka effort kita harus lebih juga dari yang lain begitu. Baik, mungkin tips dan triknya sangat membantu sekali ya kepada teman-teman semuanya. Mungkin Mbak Silvi bisa menyampaikan tentang perlombaan apa aja sih yang dimasukkan ke capaian unggulan atau perlombaan apa aja sih yang selama ini Mbak Silvi ikuti begitu. Oh ya, untuk perlombaannya ya bisa bervariasi mulai dari online ataupun offline. Jadi waktu pertama kali saya kuliah di sini kebetulan itu kan masih COVID ya. Jadi saya masih mengikuti lomba yang mana itu masih online gitu. Untuk lombanya itu ada Akia Global Invention Leader Award, dan alhamdulillah waktu itu saya mengajukan 2 karya itu. Karyanya itu ada 2 juga, salep penjinak tumor dan telur asin bebas alergi. Nah, keduanya itu lolos dan dua-duanya saya ketua timnya, dan waktu itu lumayan kewalahan ya karena memang lagi semester 3 waktu itu banyak-banyak lapraknya dan manajemen waktunya lumayan keteteran. Walaupun ya lumayan keteteran tapi alhamdulillah bisa dan dua-duanya mendapatkan juara. Untuk salepnya itu mendapatkan gold medal dan untuk telur asinnya itu mendapatkan silver medal alhamdulillah. Karena kan untuk meraih penghargaan
peragaan itu juga diperlukan tim yang solid. Jadi saya juga memilih tim yang kira-kiranya itu bisa diajak kerjasama gitu. Nah, yang selanjutnya itu perlombaan yang pernah saya ikuti ada ISIF. Jadi itu internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas. Waktu itu saya bersama dengan tim Pelita Untidar, alhamdulillah mendapatkan meraih medali perunggu ya waktu itu, dengan karyanya itu masker pereda sakit kepala. Ya, jadi waktu itu saya kembangkan dari karya-karya yang SMA itu, saya kembangkan lagi, kemudian saya inovasikan lagi sehingga saya ikutkan ke dalam ajang internasional. Yang selanjutnya itu ada I2 Aspo yang kemarin itu tahun 2023 pada akhir tahun ya, saya ikutkan juga, alhamdulillah dapat medali perak. Dan yang selanjutnya saya juga mengikuti lomba isai yang ada di UGM, alhamdulillah dapat juara 1 juga, dan masih banyak lagi. Tapi teman-teman jangan hanya terpacu pada misalkan juara 1, 2, ataupun 3, karena di capaian unggulan yang ada di syarat lomba Pilmapres itu nggak hanya yang kita juara 1, 2, 3, tapi kita misalkan punya usaha salep ataupun apa, ataupun kalian tuh pernah melakukan pengabdian, itu juga bisa dimasukkan ke dalam capaian unggulan gitu. Atau kalian punya karya buku, seperti saya punya buku juga, Keajaiban Daun Bambu, itu saya buat berdasarkan penelitian saya mengenai daun bambu. Ya, yang saya lakukan pada SMA, kemudian saya lanjutkan di perkuliahan. Nah, kumpulan karya-karya itu saya jadikan buku, kemudian saya hakikan juga, begitu. Ternyata sangat banyak sekali Iya. ya perlombaan yang pernah diikuti oleh Mbak Silvi. Kemudian Mbak Silvi kira-kira bisa sharing nggak sih? Itu kan banyak banget ya penelitiannya apa aja, terus perlombaannya apa aja, dan itu tuh timeline-nya juga mungkin sama. Kira-kira dapat ide itu tuh dari mana sih, Mbak? Oh ya, untuk mendapatkan ide, jujur ya, saya pertama kali untuk menemukan sebuah ide itu lumayan sangat sulit ya. Ketika itu kan waktu SMA saya benar-benar disuruh untuk mencari ide sesuatu yang baru gitu, inovasi yang baru. Sebenarnya mencari ide pertama kali itu memang sulit, tapi ketika itu guru pembimbing saya tuh bilang kepada saya, kamu nggak usah nyari ide yang terlalu bertele-tele atau gimana, tapi kamu nyari ide yang mana itu permasalahan yang ada di sekitar kamu gitu. Jadi waktu itu pertama kali ide yang saya cetuskan itu mengenai daun bambu, karena di belakang rumah saya itu ada pekarangan daun bambu, dan itu daunnya kurang dimanfaatkan gitu secara maksimal oleh masyarakat, sehingga saya kepikiran kira-kira ini daun bambu memiliki kandungan apa sih, yang gunanya itu untuk apa begitu. Nah, dari situ saya kepikiran dan saya mulai searching di berbagai literatur. Ternyata daun bambu itu kan memiliki kandungan flavonoid, yang mana senyawa ini tuh berpotensi dijadikan sebagai misalkan obat apa begitu untuk menghilangkan misalkan gatal ataupun apa. Nah, dari situ saya mulai searching kira-kira ada nggak sih produk yang untuk salep gitu. Ternyata saya searching di Google itu belum ada salep dari daun bambu. Oleh karena itu saya mencetuskan salep dari daun bambu. Nah, waktu itu pertama kalinya saya mencetuskan itu untuk meredakan gatal gitu. Kemudian saya kembangkan lagi salep untuk skabies pada kelinci. Dan dari situ, karena skabies itu kan sama-sama benjolan dan antiinflamasi begitu, saya mulai kembangkan lagi untuk kanker payudara gitu. Jadi nggak namanya langsung salep untuk kanker, itu nggak teman-teman. Jadi berawal dari yang sederhana dulu untuk gatal, kemudian kalau misalkan hasilnya bagus, kita kembangkan lagi nih untuk skabies. Dan kalau bagus lagi, kita kembangkan lagi menjadi kanker begitu. Jadi memang penelitian itu berjenjang ya, pengembangan dari sebelumnya gitu. Baik, ternyata sangat terstruktur dan itu membutuhkan proses yang sangat lama. Nah, mungkin dari Mbak Silvi sendiri bisa memberikan tips juga. Tadi sepertinya saya tahu juga dari Mbak Silvi bahwa Mbak Silvi itu mengikuti beberapa perlombaan sekaligus dan
dengan beberapa teman yang berbeda. Nah, bagaimana sih caranya mendapatkan teman yang benar-benar bisa diajak bekerja sama dan kemudian ketika perlombaan itu bisa balance gitu? Oh ya, untuk cara saya mendapatkan teman itu saya mulai dari saya kan dulu ikut UKM Pelita ya sama kayak kalian. Jadi di situ tuh orang yang sudah masuk ke dalam UKM Pelita pastinya memiliki minat yang sama begitu di bidang kayak penulisan ilmiah ataupun penalaran begitu kan. Nah dari situ kan sudah memiliki kesamaan nih dalam bidang penalaran. Nah kemudian saya mulai melakukan pendekatan gitu. Pendekatan kira-kira kamu minatnya di bidang apa sih? Esai atau puisi ataupun karya tulis ilmiah. Dan ketika kita sama-sama minat di bidang penelitian, maka dari itu mengajak kolaborasi gitu dengan teman saya yang itu untuk yuk kita penelitian bareng mengenai ini. Tentunya itu disesuaikan dengan bidangnya ya. Misalkan saya penelitian tentang daun bambu, maka bidangnya tuh harus ya diusahakan mahasiswa dari prodi agroteknologi begitu. Ataupun penelitian mengenai cangkang telur itu bisa kita menggandeng atau kolaborasi dengan mahasiswa peternakan gitu. Jadi disesuaikan dengan topik yang akan kita teliti. Dan ketika kita sudah naik ke level internasional, itu kan kita butuh namanya presentasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, maka dari situ saya kepikiran untuk menggandeng mahasiswa dari pendidikan bahasa Inggris ya. Waktu itu saya menggandeng beberapa teman saya yang kebetulan dari prodi PBI begitu. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain. Karena kan dalam presentasi itu nggak hanya yang dilihat itu substansinya, tapi kita cara menyampaikannya itu dapat enggak, kemudian nanti pas tanya jawab juga. Jadi kan itu dipisah-pisah ya, bagiannya itu masing-masing. Jadi saling melengkapi dalam satu tim itu, gitu. Baik, ternyata luar biasa sekali ya Mbak Silvi dan teman-teman dalam melakukan sebuah kolaborasi untuk memenangkan sebuah perlombaan tersebut. Nah, ternyata juga Mbak Silvi ini dari UKM Pelita dan teman-teman semuanya dari UKM Pelita juga sangat luar biasa sekali untuk menciptakan sebuah karya ilmiah, dan juga itu yang menjadi jalan dari Mbak Silvi untuk mendapatkan penghargaan mahasiswa berprestasi, begitu ya Mbak Silvi. Mungkin Mbak Silvi bisa menyampaikan kira-kira benefitnya apa aja sih setelah menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, sebenarnya ini untuk benefitnya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi saya cukup merasakan perbedaan yang cukup signifikan ya antara sebelum diangkat jadi Mapres dan setelah diangkat jadi Mapres ini. Baik, ternyata banyak sekali benefit yang didapatkan ketika menjadi mahasiswa berprestasi, seperti dimudahkan ketika dalam hal akademik, kemudian dimudahkan dalam mau mengadakan sebuah perlombaan, mau mengikuti sebuah kegiatan gitu ya Mbak. Dan kemudian adakah dari Mbak Silvi ini sebagai pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Silvi kepada teman-teman semuanya agar merasa termotivasi gitu? Salah satu moto yang ada dalam diri saya itu jangan pernah menjadi orang lain, karena setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Kalian gak usah minder kalau misalkan potensi kalian tuh di bidang kesenian ataupun di bidang yang lainnya gitu. Tinggal kalian kembangkan aja potensi kalian sehingga kalian tuh bisa menjadi lebih daripada yang lain. Karena kan tiap orang tuh memiliki potensinya masing-masing ya. Nggak yang namanya harus berpatokan pada ilmiah aja, enggak ya. Jadi kalian tuh memiliki keunikannya masing-masing gitu. Kemudian kalian jangan pantang menyerah ya teman-teman. Walaupun kalian gagal, jadikan kegagalan itu sebagai pengalaman dan pembelajaran sehingga kalian tuh menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa saya tuh nggak langsung ya namanya dapat juara 1 ya. Jadi berawal dari saya nggak dapat juara, kemudian saya mau belajar dari kegagalan itu sehingga saya mendapatkan juara 2, dan saya merasa belum puas sehingga saya mencoba lagi dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 gitu teman-teman. Jadi nggak usah kalian minder ataupun kalian menyerah, karena tiap orang itu punya jatah berhasilnya itu masing-masing gitu.
Terima kasih banyak Mbak Ya. Sylvi atas motivasi dan pesan-pesan untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada Mbak Sylvi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber spesial kita hari ini. Perbincangan kita pada hari ini sangat seru. Semoga kedepannya kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan terima kasih juga kepada Mbak Sylvi karena sudah mau membagi ilmunya kepada kita semua. Jadi seperti itu ya teman-teman, diskusi Pelita Talk pada kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak hingga akhir episode. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan bisa kontak Mbak Sylvi. Ya, melalui IG di bawah ini ya, Sylvi Fatika. Sekian diskusi Pelita Talk kali ini. Nantikan podcast kita selanjutnya yang akan ada narasumber-narasumber spesial untuk menemani kita ngobrol santai seputar perkuliahan. Jangan lewatkan episode selanjutnya dengan follow, like, dan komen di akun sosial media UKM Pelita @UKM-Pelita-Untidar dan subscribe YouTube UKM Pelita Untidar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pelita Talk, temukan cerita melalui pelita.